Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Firdaus Yanuar. Saya dari kelas pendidikan matematika 2021 C UNESA dengan NIM 21030174083. Kali ini akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah pendidikan Pancasila mengenai nilai-nilai Pancasila mulai dari awal kehidupan hingga kerajaan nasional di Indonesia. Nah, mari kita mulai presentasi ini. Yang pertama, apa saja nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan? Pada awal kehidupan, nilai-nilai Pancasila ini dapat dilihat dari banyaknya perilaku di zaman awal atau zaman batu tersebut. Hal ini contohnya seperti adanya ritual untuk menghormati anggota masyarakat yang meninggal juga, dan adanya keseimbangan peran untuk sesama lawan jenis yang menyatukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, jika dilihat dari kegiatan-kegiatan itu, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila kala itu antara lain yaitu yang pertama, ada nilai religi. Nilai ini dapat dilihat dari berkembangnya keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia. Maksudnya, masyarakat kala itu menyadari bahwa memang sepertinya terdapat kekuatan di luar diri manusia atau kekuatan di luar eksistensi manusia itu sendiri. Nah, yang dimana hal ini nanti akan merujuk pada terbentuknya sebuah keyakinan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme. Selain berkembangnya keyakinan ini, juga terlihat adanya kegiatan keagamaan yang terjadi seperti berikut: adanya pemujaan roh leluhur, adanya upacara penguburan jenazah, dan ada pula ritual mendatangkan hujan. Nah, contoh lain dari nilai religi ini adalah penggunaan media seperti bambu. Bambu kala itu dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah perantara untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang. Nah, sekarang alat tersebut atau bambu itu tadi diolah menjadi angklung. Angklung ini digunakan sebagai media pengiring dalam upacara kehormatan Dewi Sri ketika panen padi, dan juga dianggap masyarakat sebagai sebuah kesenian pengiring yang sering dilakukan pada upacara-upacara penghormatan pada dewa-dewi yang mereka anggap memberi berkah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini terlihat di masyarakat kala itu melalui perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang sudah meninggal melalui adanya upacara, baik itu dari seperti upacara penguburan ataupun pemujaan arwah. Nah, selanjutnya, selain yang saya sebutkan tadi bahwa kala itu masyarakat untuk menghargai anggotanya yang meninggal, maka mereka melakukan sebuah upacara penguburan hingga pemujaan arwah anggota tersebut. Selain dari hal itu juga dilakukan interaksi sosial lain. Contohnya terbentuknya sistem barter, dan kehidupan kala itu dilakukan secara nomaden yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada nilai persatuan. Nilai ini tampak melalui adanya keseimbangan dalam pola pemenuhan kebutuhan antara satu sama lain, mulai dari keseimbangan pembagian peran dalam kehidupan untuk sesama lawan jenis. Nah, maksudnya di sini yaitu contohnya seperti untuk pria di sini diberi tugas karena mereka kuat, mereka gesit. Nah, mereka di sini diberi tugas untuk melakukan hal seperti berburu ataupun mencari makanan. Sedangkan untuk wanitanya, mereka menjaga anak-anak di gua dan membuat alat-alat rumah tangga. Jika ditanya dari mana persatuannya kalau semisal begitu, bukankah mereka itu hanya menjalankan tugas mereka masing-masing? Sebenarnya persatuan di sini terjalinnya yaitu dari dua peran itu tadi. Kenapa? Karena jika kedua peran tersebut dilaksanakan secara spontan dan bersamaan, maka akan terjadi sebuah keharmonisan yang dimana menyebabkan kebutuhan keduanya terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan tenang. Dengan hidup dengan tenang berarti di sini maksudnya persatuan dan kekompakan mereka meningkat, dan akhirnya kehidupan sehari-hari mereka selalu tercukupi. Yang selanjutnya ada nilai demokratis. Nilai ini dapat dilihat dari proses yang terjadi di masyarakat kala itu.
Ada yang pertama, kehidupan organisasi awal dapat dilihat dari terbentuknya desa komunal dan adanya pencaharian cocok tanam. Nah, dengan terbentuknya desa-desa komunal ini muncullah sebuah sistem yang dinamakan sistem barter yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan antar desa yang kemudian akan menuju ke terbentuknya sebuah keteraturan. Masyarakat kala itu sadar kalau semisal kita sudah membentuk sebuah desa ataupun kehidupan yang teratur, nah untuk menjaga itu pasti kita butuh seorang pemimpin dong. Oleh karena itu mereka menunjuk seorang pemimpin berdasarkan sebuah konsep yang dinamai primus inter pares. Konsep primus inter pares ini menunjuk seseorang yang dituakan pada kelompok tersebut dan dianggap dapat diandalkan untuk memimpin dan menjaga keteraturan yang telah ada. Nah, selanjutnya adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini dibawa melalui konsekuensi dari saling melengkapi satu sama lain. Sebentar. Konsekuensi di sini maksudnya bukan berarti hal yang jelek. Nah, konsekuensi di sini maksudnya yaitu jika mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti mereka akan berkolaborasi, mereka memenuhi, mereka membantu, mereka juga saling menyadari bahwa oh, saya membutuhkan kamu dan kamu butuh saya. Nah, terciptalah sesuatu yang dinamakan gotong royong. Gotong royong ini merupakan sesuatu yang membebaskan masyarakat dari ego individualnya. Nah, dengan terbebasnya ego individual itu, mereka akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama sehingga kehidupan mereka tertata, rapi, dan juga harmonis tanpa adanya contoh seperti memandang perbedaan. Jadi mereka pada kala itu saling bekerja sama dengan cara yang baik dan memiliki semangat gotong royong. Nah, itu tadi merupakan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nah, kedua sekarang ini adalah apa saja nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal ini dapat dilihat melalui perubahan-perubahan yang terjadi ketika agama masuk ke Indonesia. Contohnya seperti agama Hindu, agama Buddha, ataupun agama Islam. Agama-agama ini membawa sebuah perubahan baik secara tatanan politik, tatanan pemerintahan, ataupun sosial masyarakat. Nilai yang ada pada waktu ini yaitu pertama, nilai Pancasila yang ada yaitu nilai religi, di mana nilai religi ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di setiap zaman agama yang masuk kala itu. Nah, nilai ini dapat diberikan buktinya tidak hanya dari semisal agama ini masuk, perubahan sistemnya terjadi melalui pemerintahan, itu merupakan hanya itu buktinya. Tetapi bisa juga hal ini dibuktikan melalui temuan-temuan lain, contohnya seperti patung ataupun yang lain. Kali ini akan saya jabarkan. Pertama, dengan masuknya agama Hindu, maka terjadi perubahan tata negara, pandangan agama, dan diterapkannya sistem kasta. Sistem kasta yang dimaksud di sini adalah sistem kasta yang berbeda. Meskipun memang itu sistem kasta, tapi mereka diterapkannya berbeda, tidak seperti yang ada di asalnya yaitu di India. Yang kedua, untuk agama Buddha ditemukan adanya patung perunggu Buddha di Jember dan Sulawesi Selatan. Ada pula bukti lain berupa catatan yang menceritakan seorang biksu Buddha bernama Gunawarman, yaitu putra Raja Kashmir di India. Yang ketiga, ada kedatangan Islam di Indonesia, yang dimana kedatangan Islam ini membuat terjadinya perubahan situasi politis dan sosial budaya. Selanjutnya yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai ini terlihat melalui interaksi masyarakat dalam pengaruh perpaduan budaya dan interaksi antar nilai-nilai sosial. Tidak adanya pandangan mengenai perbedaan ras, suku, dan agama kala itu membuat beraneka bangsa dapat hidup dengan nyaman di Indonesia. Hal ini semakin baik ketika Islam masuk, di mana semua masyarakat ini memiliki kesetaraan derajat sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada nilai persatuan. Nilai persatuan ini nampak
contohnya, salah satu contohnya yaitu pada kerajaan Kutai, di mana rajanya yaitu Mulawarman sebagai salah satu perekat masyarakat dan para brahmana yang berjasa menyebarkan ajaran agama Hindu di daerah Kutai pada waktu itu. Yang selanjutnya ada nilai demokratis. Nilai ini terlihat dari berkembangnya sistem kerajaan dan politik yang ada di Indonesia ketika agama Hindu dan Buddha. Maksudnya yaitu ada contoh satu, sistem kerajaan menghentikan konsep primus inter pares. Maksudnya di sini sistem kerajaan ini menggantikan awalnya sistem kepemimpinan yang mereka anggap sebagai sebuah konsep yang hanya bisa dipilih melalui orang yang mereka anggap handal dan dituakan di golongan mereka. Nah, sistem seperti ini mengubah konsep itu. Ia menggantikan konsep itu menjadi sebuah konsep di mana sistem kerajaan adalah raja atau pimpinan dipilih melalui hak waris keluarga kerajaan. Yang kedua, adanya pembagian kerja melalui beberapa menteri kerajaan dan dewan raja. Yang ketiga, ada upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Selanjutnya ada nilai keadilan. Nilai ini dapat dilihat dari beberapa bukti berikut. Yang pertama ada Yupa peninggalan Raja Mulawarman berisi tentang kebaikan budi raja bersedekah tanah, hasil bumi dan sapi kepada Brahmana. Yang kedua ada prasasti Tugu menggambarkan Raja Purnawarman dari Jawa Barat melakukan pembuatan saluran air untuk mengatasi banjir. Raja Airlangga dari Kediri, Jawa Timur sebagai kerajaan maritim agraris yang memperhatikan bidang pertanian. Nah, itu tadi merupakan nilai-nilai Pancasila di masa kerajaan tradisional awal. Selanjutnya saya akan membahas bukan keseluruhan nilai Pancasilanya, tapi hanya satu di antaranya, yaitu yang dinamakan nilai persatuan. Nah, apa saja nilai persatuan pada masa kerajaan nasional? Kita sudah berpindah bahasan, jadi sudah tidak membahas kerajaan tradisional awal, tapi kali ini membahas kerajaan nasional dengan dua contoh, di antaranya yaitu ada kerajaan Sriwijaya dan ada kerajaan Majapahit. Yang pertama, nilai persatuan pada kerajaan Sriwijaya. Pada kerajaan Sriwijaya, nilai persatuan ini dapat dilihat melalui beberapa bukti. Yang pertama, prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Prasasti Kota Kapur menunjukkan perluasan wilayah setelah situasi kerajaan Sriwijaya aman dan sejahtera. Terjalin persatuan melalui perkawinan politik Raja Airlangga di Kediri dengan putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Untuk kerajaan Majapahit, contohnya dimulai dari saat kerajaan Majapahit kala itu dipimpin oleh Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja untuk membuka hutan tarik. Kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan bala tentara Tatar dari Cina Mongol untuk menyerbu Jayakatwang. Nah, nilai persatuan yang ada pada Majapahit ini semakin ditunjukkan ketika Patih Gajah Mada mengucapkan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, untuk menyatukan Nusantara. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang saya sampaikan ini adalah bahwa nilai Pancasila itu pada dasarnya sudah ada sejak zaman dulu. Ia dapat diterapkan dari masa ke masa, artinya nilai ini adalah nilai yang fleksibel. Dia bisa menyesuaikan tanpa mengubah nilai dasarnya. Nah, di sini terbukti bahwa ideologi Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang terbuka. Pancasila ini bisa diterapkan di masa apapun dengan nilai yang sama, nilai dasarnya tidak berubah, dan ia fleksibelnya dapat diterapkan sesuai zamannya. Baik itu entah seperti tadi contohnya perubahan dari zaman masa awal kehidupan, kerajaan tradisional awal maupun kerajaan nasional, nilai-nilainya masih tetap lestari dan dasarnya masih sama. Jadi Pancasila ini nilainya sangat fleksibel, namun tidak menghilangkan dasarnya meskipun penerapannya berbeda-beda di zamannya berbeda-beda pula. Sekian dari saya mengenai pemaparan materi presentasi tentang nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa di Indonesia ini. Mohon maaf jika ada salah kata.
Jika ada yang kurang mungkin bisa disampaikan ataupun dikritik seperti apakah ada tambahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.